Kembali what's going on, pemirsa. Pertumbuhan ekonomi China gagal bergerak sesuai harapan, bahkan cenderung melambat pada kuartal kedua tahun ini. Kondisi ini juga terjadi ketika angka pengangguran muda mencapai rekor tertinggi. Pertumbuhan ekonomi China gagal bergerak sesuai harapan, bahkan cenderung melambat pada kuartal kedua tahun ini. Kondisi ini juga terjadi ketika angka pengangguran muda mencapai rekor tertinggi. Produk domestik bruto China memang meningkat sebesar 0,8% selama April hingga Juni dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Data resmi yang dikeluarkan pada hari Senin lalu cukup memberikan kabar baik di tengah permintaan yang lesu di dalam dan luar negeri. PDB China tumbuh sebesar 6,3% secara year on year. Meski kecil, angka tersebut sudah cukup memberikan kelegaan karena berangkat dari angka yang rendah dari tahun 2022. Periode di mana kebijakan nol COVID Beijing menghentikan aktivitas ekonomi. China pada hari Senin juga melaporkan angka pengangguran mudanya mencapai rekor tertinggi, yaitu 21,3% pada kuartal kedua. Artinya berarti lebih dari 1 dari 5 penduduk yang berusia antara 16 hingga 24 tahun adalah pengangguran. Catatan tersebut diduga terjadi karena pertumbuhan ekonomi China hanya tumbuh 0,8% dalam 3 bulan hingga Juni. Tingkat pengangguran pemuda perkotaan telah meningkat selama beberapa bulan. Hal ini disebabkan faktor-faktor termasuk ketidaksesuaian antara apa yang lulusan dilatih untuk melakukan dan pekerjaan yang tersedia saat ini. Ya, pertumbuhan ekonomi yang berdampak kepada naiknya angka pengangguran muda gitu ya di China, dan mudah-mudahan sih secara dampak dari China sebagai negara yang menyerap banyak sekali produk-produk dari Indonesia itu tidak berdampak signifikan lah ya, artinya tidak akan ada pengurangan dari performa ataupun kinerja perdagangan dari Indonesia.